Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi di Indonesia hingga semester 1 tahun ini mencapai 584,6 triliun rupiah atau naik 32% secara tahunan. Capaian ini setara 60,4% dari target RPJMN sebesar 968,4 triliun rupiah. Sementara dibandingkan dengan target yang dipatok Presiden Joko Widodo, angkanya masih 48,7%. Investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) sedikit dominan dengan porsi 53,1% dari total realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2022. Sementara penanaman modal dalam negeri berkontribusi 46,9% dari total realisasi investasi. Singapura menjadi negara investor terbesar di Indonesia dengan nilai 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 31,1% dari total PMA. Kemudian disusul Cina dengan nilai investasi 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada Hong Kong, Jepang, dan Amerika Serikat yang menempati posisi 5 besar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya memulai penerapan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, sehingga masyarakat sudah bisa mengakses situs DJP menggunakan NIK. Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan upaya ini dapat memudahkan masyarakat ke depannya. Suryo menjelaskan, dengan penyederhanaan ini akan memudahkan masyarakat yang terkadang lupa dengan nomor wajib pajaknya. NIK sebagai NPWP merupakan awal langkah sinergi data dan informasi yang terkumpul di kementerian dan lembaga dengan administrasi serupa. Suryo menyampaikan proses integrasi data memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hingga saat ini sudah ada 19 juta NIK yang telah terintegrasi dan dapat digunakan. Tidak hanya peluncuran NIK sebagai NPWP, DJP juga merilis fitur yang memudahkan wajib pajak, diantaranya situs wajib pajak Dwibahasa, validasi surat setoran pajak, pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah, dan atau bangunan oleh notaris atau PPAT secara online. Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027 resmi dilantik pada Rabu 20 Juli 2022. Upacara pengucapan sumpah jabatan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin. Dewan Komisioner OJK yang dilantik diantaranya Mahendra Siregar sebagai Ketua, Mirza Aditya Suara sebagai Wakil Ketua, Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, hingga Frederika Widyasari Dewi sebagai anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, dilantik juga anggota ex officio dari Bank Indonesia, Doni Primanto Joeno, dan ex officio dari Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam penyumpahan sumpah jabatan OJK berharap terjadi proses transformasi yang seimbang antara keberlanjutan atas capaian-capaian yang baik dan perubahan menuju hal baru yang lebih adaptif dalam mengantisipasi kondisi masa depan. Tak hanya itu, Sri Mulyani menambahkan, koordinasi dan sinergitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus terus ditingkatkan. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut, menurut Sri Mulyani, menjadi kunci penting menghadapi tantangan dinamika global. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE berakhir Rabu 20 Juli 2022. Sayangnya, nama besar seperti Zoom belum mendaftarkan diri. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel A. Pangerapan mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari Zoom untuk mendaftarkan diri ke Kominfo. Samuel menilai perusahaan yang tidak mendaftarkan diri tidak menempatkan Indonesia sebagai pasar penting. Menurutnya, dengan PSE sama sekali tidak menyusahkan. Setiap PSE yang ada harus mengikuti tahapan yang ditentukan dan jika tidak, akan berujung pada pemblokiran. Samuel juga mempermasalahkan jika ada aplikasi atau platform digital lain yang harus diblokir karena tidak terdaftar. Menurutnya, banyak platform lain yang menawarkan layanan serupa yang taat regulasi. Tercatat hampir semua platform asing besar sudah mendaftar di situs Kominfo.
mulai dari aplikasi di keluarga besar Meta yakni WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta ada juga Netflix, Spotify, hingga Telegram. Inflasi Inggris pada Juni 2022 tercatat sebesar 9,4% secara tahunan, sekaligus mempertajam rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Rekor inflasi itu dipicu terus melonjaknya harga pangan dan energi, sehingga meningkatkan biaya hidup di negara itu. Berdasarkan data dari Kantor Statistik Nasional Inggris, inflasi itu naik dari bulan Mei 2022 yang mencapai 9,1%. Sementara itu, inflasi Juni 2022 secara bulanan mencapai level 0,8%. Kontributor paling signifikan terhadap kenaikan tingkat inflasi berdasar dari bahan bakar motor dan makanan yang sebelumnya melonjak 42,3% pada tahun ini. Sedangkan kontribusi penurunan inflasi terbesar berasal dari mobil bekas dan peralatan audiovisual. Demi mengendalikan laju inflasi, Bank of England telah 5 kali menaikkan suku bunga 25 basis poin berturut-turut. Namun Gubernur BOE Andrew Bailey menyarankan Komite Kebijakan Moneter dapat mempertimbangkan kenaikan 50 basis poin pada pertemuan Agustus mendatang. Ini bakal menjadi kenaikan suku bunga tunggal terbesar di Inggris selama hampir 30 tahun.